Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali bersama saya Rina Wijayanti dari SD Negeri 1 Palaan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Malang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Berdasarkan kutipan tersebut, sebagai seorang pendidik, memberikan materi itu baik, namun mengutamakan etika dan nilai-nilai kebajikan itu jauh lebih baik. Maka dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling utama yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika atau nilai-nilai kebajikan. Selain unsur nilai-nilai kebajikan, pengambilan keputusan hendaknya berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab. Dengan menerapkan ketiga unsur tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan, maka berbagai permasalahan akan lebih mudah dalam menentukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tentu harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka kita akan dapat mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak positif baik bagi seluruh lingkungan tempat kita bekerja. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan. Dalam keseharian, tentu seringkali kita menemui permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagai pendidik, kita harus peka terhadap masalah di lingkungan kita dan mampu mengatasinya dengan baik, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung kita telah memberikan contoh kepada murid cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, dan bijaksana. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dari kutipan ini, jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini, yaitu pendidikan adalah sarana untuk merubah perilaku manusia menjadi lebih baik. Orang yang berpendidikan akan mempunyai etika yang lebih baik dibandingkan yang tidak berpendidikan. Orang yang mempunyai etika baik maka akan berperilaku sesuai dengan norma, nilai, peraturan, dan hukum yang berlaku, sehingga memiliki perilaku etis dalam pengambilan keputusan, yaitu sesuai dengan etika, nilai-nilai kebajikan, sehingga memberikan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, ingat sosung tulodo. Sebagai seorang pemimpin, dalam melakukan pengambilan keputusan harus dapat menjadi contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya.
Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk melakukan inovasi dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Seorang pemimpin harus terus memberikan motivasi, dorongan, dan bimbingan sehingga dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan, sehingga hasil keputusan akan sesuai dengan situasi dan kondisi serta berdampak positif bagi pembelajaran dan lingkungan sekolah. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan pembelajaran memberikan manfaat yang sangat besar bagi saya. Dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki dampak positif bagi semua pihak dan lingkungan sekolah. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian. Tentu dapat efektif jika berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dibantu proses coaching yang sudah dipelajari. Semua ilmu yang saya pelajari ini sangat membantu saya dalam memimpin pembelajaran dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan mempunyai kesadaran diri yang baik dalam memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, mampu memanajemen diri sehingga dapat mengelola emosi dan berperilaku dengan baik, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu berempati dengan orang lain. Selain itu, juga memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan atasan dan rekan sejawat dengan baik. Dalam pengambilan keputusan lebih mudah karena menghadapi masalah dilema etika dengan tenang, hati-hati, dan penuh pertimbangan sehingga masalah dapat terselesaikan dengan percaya diri dan penuh tanggung jawab, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik dan mudah sesuai yang diharapkan. Studi kasus yang fokus pada moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, di antaranya keadilan, kejujuran, tanggung jawab, rasa syukur, dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisis menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan agar diperoleh keputusan terbaik bagi semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan dengan cara yang tepat juga, yaitu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan yang tepat yang telah dibuat dapat berdampak positif bagi semua pihak. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Adapun tantangan yang ada di lingkungan sekolah saya antara lain kurangnya keterbukaan dan komunikasi yang baik di lingkungan sekolah saya. Proses pengambilan keputusan seharusnya dipikirkan dan dimusyawarahkan bersama melalui paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga diperoleh keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini menyangkut berbagai pihak yang terlibat, maka harus ada keterbukaan dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
Pengambilan keputusan yang diambil haruslah berpihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam pembelajaran, strategi yang tepat untuk memerdekakan murid kita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka akan tercipta merdeka belajar karena murid dapat belajar sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. Sebagai seorang pemimpin, dalam mengambil keputusan haruslah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu berpikir jernih dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan secara sistematis dengan mengutamakan kepentingan murid dan sesuai dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Pengambilan keputusan hendaknya dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Pengambilan keputusan hendaknya mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masa depan murid dan berpengaruh positif dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang memerdekakan murid, disesuaikan dengan potensinya murid. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pada proses pengujian keputusan diperlukan teknik kucing untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam proses mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Perbedaan mendasar dilema etika dan bujukan moral adalah kedua pilihannya sama-sama benar, maka termasuk dilema etika. Sedangkan jika salah satu bernilai benar dan yang lain bernilai salah, maka termasuk bujukan moral. Di sini terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Di sini terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan diantaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang terakhir lihat kembali keputusan kemudian refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul yang lain yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan. Namun, sebelumnya belum mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi memahami bahwa sebelum mengambil keputusan perlu menentukan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya melakukan pengambilan keputusan sesuai nilai kebenaran yang ada, tidak berdasarkan langkah-langkah,
prinsip, dan paradigma apapun. Setelah mempelajari modul ini, memiliki dampak pada diri saya terhadap pengambilan keputusan, yaitu perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan juga melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut saya, pada modul ini memiliki peranan yang sangat penting bagi saya secara pribadi maupun sebagai pemimpin pembelajaran, karena dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, sehingga dapat berpihak pada murid.